Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani bersama Jemaat Galang Ningyang Abian Basit pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026. Sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar hidup kita untuk menuntun hidup kita sepanjang hari ini, kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi di saat kami tidur. Terima kasih pagi ini Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu terlebih dahulu sebagai dasar untuk penuntun hidup kami sepanjang hari ini. Berfirman-Nya ya Tuhan, kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus melawat kami semua, sehingga kami bisa memahami firman-Mu, terlebih dapat mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, haleluya, amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari pertama Keluaran 15 ayat 18. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Kemudian dari Lukas 1 ayat 33, Ia, Yesus, akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tema dari bacaan kita hari ini adalah Kerajaan Allah yang kekal. Pemerintahan berganti, ekonomi bisa naik turun, dan kehidupan pribadi kita pun tidak lepas dari tantangan. Inilah realita kehidupan. Di tengah badai hidup, kita memiliki sauh yang kuat. Raja kita memerintah selamanya. Pengharapan kita tidak diletakkan pada pemimpin dunia, partai politik, atau kekuatan manusia, tetapi pada Yesus Kristus yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kitab suci mengajarkan bahwa Allah tak dapat berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Ia setia dan kekal. Kekekalan Allah tidak dipengaruhi oleh waktu dan ruang. Oleh karena itu, Ia kekal dalam keberadaannya yang ilahi, kesempurnaannya dan juga tujuan dan janjinya. Seperti yang terdapat dalam Bilangan 23 ayat 19, Mazmur 33 ayat 11, 102 ayat 27, Malayaki 3 ayat 6, Ibrani 6 ayat 17, dan Yakobus 1 ayat 17. Ini bertolak belakang dengan sifat manusia yang sering berubah-ubah. Kitab Keluaran 15 ayat 18 merupakan penutup dari nyanyian Musa yang merayakan kemenangan Allah atas Mesir di Laut Merah, di mana Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Meskipun bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang bersungut-sungut dan sering melupakan kasih setia Tuhan, tetapi Tuhan Allah tetap menyertai dan melindungi bangsa Israel dari tentara Raja Firaun. Bagi umat percaya, ayat ini memberikan harapan bahwa meskipun ada kesulitan dan masalah dalam kehidupan, Tuhan yang Maha Kuasa dan berkuasa akan selalu ada untuk memimpin dan memberikan kemenangan. Ini menjadi dasar untuk terus bertumbuh dan memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada Tuhan. Dan di dalam bacaan yang kedua, yaitu Lukas 1 ayat 33, menekankan keilahian
Yesus sebagai Raja yang dijanjikan dan kekekalan kerajaannya menghubungkannya dengan janji Allah. Kerajaan Allah adalah salah satu senter pengajaran Yesus Kristus. Menurut perspektif Lukas, kerajaan Allah itu berkaitan dengan keadilan karena Raja memerintah dengan adil. God's kingdom and righteousness itu satu paket. Seperti dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Allah memerintah dengan adil. Lawan kata dari adil adalah tidak adil. Apa itu tidak adil? Tidak adil adalah hanya memperjuangkan orang-orang tertentu atau lapisan tertentu. Itu melawan prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan cuma untuk bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa. Kerajaan Allah tidak akan berkesudahan atau tidak akan pernah berakhir. Ini berbeda dengan raja-raja dunia yang memiliki kekuasaan terbatas. Dan sementara, terimalah Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan dan mendirikan kerajaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pimpinlah kami memahami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Yesus Kristus yang adalah Raja yang menyelamatkan kami yang berdosa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas janji kerajaan-Mu yang kekal, kerajaan kebenaran, damai sejahtera, dan kasih yang tak berkesudahan. Engkau memerintah bukan dengan kuasa dunia, melainkan dengan kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan. Teguhkanlah iman kami agar senantiasa berharap bukan pada hal-hal yang fana, melainkan pada kerajaan-Mu yang tidak akan berlalu. Ajarilah kami hidup sebagai warga kerajaan Allah, setia melakukan kehendak-Mu, menegakkan keadilan, mengasihi sesama, dan membawa damai di tengah dunia. Kiranya dalam setiap langkah hidup kami, nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, hingga pada akhirnya kami boleh ambil bagian dalam kemuliaan kerajaan-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.